Halo semuanya teman-teman, semoga kabarnya semakin baik dan di video kali ini saya akan bahas tentang masalah-masalah yang sering kali ditanyakan oleh mereka yang mengalami GERD anxiety atau mereka yang hanya mengalami anxiety saja tanpa ada GERD. Semoga ini bisa membantu kamu untuk lebih baik. Teman-teman, masalah apa yang saya mau bahas hari ini? Masalah yang pertama. Masalah yang pertama adalah sering takut dengan suara burung. Mendengar suara burung kemudian diidentikan dengan kematian. Mendengar suara burung diidentikan dengan mitos. Langsung datanya, wah, mitos yang mengatakan bahwa suara burung tanda kematian. Dan akhirnya ketika teman-teman ada burung, teman-teman jadi takut, mendengar suara burung jadi semakin khawatir dan semakin ketakutan. Ini hal yang sering dialami oleh mereka yang masih merasakan cemas tinggi ketika merasakan rasa yang gak nyaman tuh semakin kuat, dan akhirnya mereka tuh sering mikir mati dan akhirnya ada suara burung membuat mereka jadi khawatir. Nah, teman-teman, sebenarnya tidak perlu mengkait-kaitkan hal ini dengan kematian. Karena sebenarnya tidak ada korelasinya, teman-teman. Itu mitos saja, jadi tidak perlu dianggap, tidak perlu dipikirin, gitu ya. Nah, masalahnya, walaupun sudah tahu, saya nggak perlu mikir-mikir seperti ini, tetap saja saya pikirkan, ya kan? Tetap aja ketika ada burung menclok di sana, atau ketika ada misalnya burung, ada soal burung nggak tahu di mana, kita langsung khawatir dan ketakutan. Nah, teman-teman, yang perlu kamu lakukan adalah ketika kamu sedang mendengar suara burung dan kemudian kamu merasakan ketakutan, rasa nggak nyaman di dada kamu atau jantung kamu berdebar, kamu kemudian merasa, waduh ini jangan-jangan gua akan mati gitu kan, nanti gua akan kenapa-kenapa, nanti bagaimana anak, bagaimana pasangan, dan semuanya semakin banyak, maka hal yang bisa kamu lakukan adalah lakukan untuk kamu terhubung dengan lingkungan kamu terlebih dahulu, dalam artian kamu nggak terhubung dengan suara-suara yang itu. Oke, jangan terhubung dengan suara itu, jadi mendingan kamu fokuskan pada 3 hal yang kamu lihat sekarang. Misalnya adalah tembok, kursi, meja. Oke, kemudian kamu sebutkan 3 hal yang bisa kamu rasakan di kulit kamu. Oh, dingin. Oh, rasanya halus. Oh, rasanya ya halus juga nih, enak rasanya. Halusnya beda tapi benar-benar sama halus. Nah, kemudian kamu bisa lakukan 3 gerakan. Gerakannya kamu bisa loncat, atau suara, atau kamu kemudian dada, atau kamu kemudian lakukan gerakan geleng, ataupun yang lain. Nah, ini gerakan ini akan bantu kamu lebih baik. Ingat teman-teman, gerakan mengubah perasaan. Ya, poinnya gerakan mengubah perasaan. Begitu kamu melakukan gerakan, kamu akan jauh lebih tenang. Berarti kan juga ketika kamu cemas, biasanya entah karena cemas karena rasa jantung berdebar atau karena apapun, kamu akan sering jalan gitu kan. Jalan-jalan nggak, jalan-jalan mau jalan sana, jalan sini gitu kan. Ya kan? Akhirnya ketika kamu jalan-jalan, akhirnya kamu bisa tenang. Jadi gerakan mengubah emosi. Dan kemudian setelah kamu melakukan 3 gerakan, itu masih suara masih datang kan? Ya, oke. Ya udah, kemudian kamu katakan suara burung hanya suara burung, titik gitu. Suara burung hanya suara burung, titik. Nah, kamu katakan dengan suara keras kalau bisa, karena suara keras akan membantu kamu untuk membuat kamu jauh lebih tenang, ya. Itu cara yang bisa kamu lakukan ketika mendengar suara burung. Dan sekali lagi, aman. Nggak akan mati gara-gara ini. Serius. Dan serius 1000%. Oke? Yang kedua adalah yang seringkali mimpinya ketemu orang dan meninggal. Nah, kenapa bisa mimpi? Karena kita seringkali mikir dengan kematian, mikir jangan-jangan mati. Kita khawatir kalau kita mati, kita sepanjang hari kita khawatir kita mati. Akhirnya itu bisa kemudian terbawa ke dalam mimpi, ya. Sehingga ketika terbawa mimpi, kemudian kita ketemunya orang-orang yang sudah meninggal. Itu aja, teman-teman, tidak ada hubungannya, atau tidak ada kaitannya, atau tidak ada namanya, artinya bahwa kamu akan sebagai tanda bahwa itu meninggal. Ya, jadi
Yang perlu kamu pahami itu hanya mimpi saja. Mimpi hanya mimpi. Udah, mimpi hanya mimpi. Kamu katakan dengan keras, mimpi hanya mimpi. Mimpi hanya mimpi. Oke? Saya netral sama mimpi saya. Saya netral sama mimpi saya. Nah, ketika kamu mengatakan seperti itu, ada rasa, ya kalau benar, kalau enggak gimana, kalau enggak gimana, gitu kan? Ada suatu pikiran-pikiran yang akan selalu mempertanyakan apapun jawaban-jawaban yang kamu berikan. Benar atau benar? Ya, selalu akan begitu mempertanyakan, mempertanyakan keyakinan kamu. Nah, akhirnya goyah lagi, dan kemudian dia ketakutan dan cemas lagi. Ya, itu yang sering terjadi. Jadi teman-teman, yang perlu kamu lakukan adalah yang sering saya katakan, anggap itu hanya beo. Anggap itu beo, anggap itu program kamu, ya, program yang selalu mengatakan mati. Udah, sekali lagi, anggap itu beo mengatakan program mati. Jadi kalau dia program, atau misalnya kamu anggaplah dia itu adalah suatu, kalau kita misalnya anggap program itu kita bisa anggap misalnya kita memutar CD gitu ya. Kita memutar CD kan udah ada listnya. List lagunya ini nih. Atau kita memutar YouTube yang ada lagunya lah, ada list lagunya seperti itu. Ya kita akan ketika kita setel YouTube itu, ya pasti lagunya itu aja kan. Nggak mungkin dibuat lagu yang lain kan. Nah, jadi anggaplah bahwa itu program kayak gitu. Oh, dia menyetel lagu tentang kematian. Tidak, mati. Ya pasti jangan ngomong begitu. Jadi izinkan bahwa ya udahlah, biarin aja gitu ya, biarin aja dia mau bicara apa, biarin aja dia mau ngomong apa, kamu lakukan aja aktivitas kamu tetap biasa. Dia mau ngomong di situ, bionya mau ngomong, kamu akan mati, ya ngomong terus, ya biarin aja, kamu tetap aja lakukan aktivitasmu dan biarkan dia berbicara. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu, ya kan? Silahkan aja ngomong, jalan aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini tentunya akan perlu praktek ya, perlu praktek untuk kamu lebih baik. Oke? Nah, hal yang ketiga yang sering kali juga ditanyakan adalah ketika merasa sering kali kumat ketika sore, ketika maghrib menjelang maghrib gitu kan, seringkali menyelesaikan ketakutan dan kecemasan. Ini banyak terjadi karena bisa saja ada banyak faktor-faktornya karena kamu pernah merasakan kecemasan atau panik pertama kali ketika sore atau sore-sore menjelang itu kamu panik sehingga kamu khawatir waktu akan terjadi kembali, atau kamu juga bisa muncul karena kamu sudah sering terbiasa mengalami rasa cemas ketika sore sehingga kamu khawatir bahwa itu akan terjadi lagi. Nah, begitu kamu sudah mulai khawatir bahwa itu akan terjadi lagi, ya kamu akan jadi cemas. Jadi kamu sudah mulai kayak memprediksikan atau kamu udah mulai yakin bahwa tiap sore pasti kumat. Ketika kamu udah mengatakan tiap sore pasti kumat, akan kumat, berarti kamu sudah yakin. Ya kan? Dan kalau kamu yakin, ya kemungkinan besar itu terjadi. Gitu teman-teman. Jadi kalau gitu, buatlah skenario yang berbeda. Ya, buatlah skenario berbeda. Bagaimana jika sore ini gua sehat? Bagaimana jika gua sore ini aku aman-aman saja? Bagaimana jika sore lambung saya itu enak-enak saja? Nah, buatlah story atau buatlah cerita-cerita yang berlawanan dengan cerita yang sering kamu buat. Dengan cara kamu membuat cerita yang berlawanan dan kamu memberikan pesan aman ke dalam dirimu, maka kamu akan jauh lebih baik. Ya. Nah, silakan dicoba saja karena ini sangat membantu teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kamu sore-sore, maghrib terus langsung ketakutan, khawatir lagi. Nggak perlu ya. Kamu bisa juga dengan misalnya ketika sore itu kamu bisa untuk melakukan gerakan-gerakan yang saya bahas tadi di awal juga boleh. Ya, supaya pikirannya tidak, wah akan kumat nih. Nggak perlu begitu terus ya. Oke. Nah, kemudian hal yang lain yang juga sering ditanyakan juga adalah tentang makanan. Terutama bagi teman-teman yang mengalami GERD ya. Makanan tanyakan. Saya sudah sering bahas sebenarnya tentang makanan ini juga teman-teman. Jadi sebenarnya kamu itu percaya saja sama dokter saja. Percaya sama dokter,
dan tidak perlu mantang yang tidak perlu dipantang. Dalam artian, saya sering menemui di klinik saya yang Terapi Harapan Indah gitu kan, banyak orang yang kemudian merasa takut makan karena apa? Takut kumat. Jadi makanya ya hanya ya nasi ya nggak bergizi lah, kasihan banget kan. Nah, jadi izinkan untuk kamu tidak takut makan. Biasanya ketika GERD kamu atau lambung kamu belum terlalu pulih, maka ketika makan, habis makan bisa jadi begah. Itu mungkin bisa juga terjadi. Tapi juga bisa terjadi, teman-teman. Begah kamu terjadi kalau kamu mikir-mikir, gitu loh. Jadi, sebaiknya teman-teman, makan itu disyukurin. Makanya kita berdoa. Maka kita berdoa mengucap syukur gitu kan, maka kita alhamdulillah dan sebagainya. Nah, ya udah itu aja. Membuat kamu fokuskan dengan rasa baik. Fokus dengan rasa baik, maka akan menghasilkan rasa yang baik pula. Jadi tidak perlu terus menakut-nakuti diri kamu dengan makanan, ya. Tidak perlu terlalu ekstrim dengan makanan. Tidak perlu terlalu membuat diri kamu menjadi terlalu khawatir yang berlebihan. Tidak perlu membuat aturan-aturan yang membuat kamu jadi semakin cemas sendiri. Aturan-aturan yang membuat kamu jadi semakin cemas sendiri itu sebenarnya banyak sekali saya lihat dialami oleh mereka yang mengalami gangguan anxiety, gangguan cemas, banyak banget, termasuk mereka yang mengalami GERD. Yaitu apa? Ketika mengalami GERD kan seringkali tadi, barusan saya bilang, itu jadinya takut makan kan, pilih-pilih makan. Nah, jadi dia buat aturan yang dia buat supaya dia tidak mengalami rasa sensasi nggak nyaman. Yang mana yang belum tentu bahwa itu benar, membuat mereka semakin drop, badannya kurus. Badannya kurus, kemudian ketika diomongin orang, kurus, kenapa kamu kurus, kamu sakit apa, kepikiran lagi. Ke bawah terus, jadi sedih lagi. Nah, itu adalah sesuatu kebiasaan berpikir, teman-teman. Kebiasaan berpikir yang sering kamu lakukan, buat kamu jadi mikir. Nah, kebiasaan mikir-mikir ini yang perlu untuk kamu mulai selesaikan. Kemudian kamu juga bisa selesaikan dengan kamu mengikuti online course mengatasi teror pikiran negatif. Itu udah saya bahas, itu kamu bisa gunakan, bisa pakai link ini atau ada di deskripsi di bawah untuk kamu ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif. Ya. Nah, hal lain yang saya bilang tadi di awal, yang saya sebutkan tadi, yaitu aturan yang sering kali kita buat sehingga membuat kita jadi cemas sendiri. Itu banyak, teman-teman. Aturan-aturan itu bahwa saya harus bisa tidur 8 jam misalnya. Dan kalau kondisi kamu nggak bisa tidur 8 jam, kemudian kamu baca, ada saran untuk sembuh dari GERD anxiety harus tidur 7-8 jam. Wah, kamu langsung kepikiran, wah harus tidur 7-8 jam ya, gimana caranya ya? Dan ternyata kamu punya masalah bisa tidur. Jadi kamu pun semakin khawatir. Wah, berarti kalau aku nggak bisa tidur 7-8 jam, berarti aku nggak sembuh. Itu aturan kamu buat sendiri. Itu kan suggestion, teman-teman. Sebaiknya tidur 7-8 jam misalnya. Itu kan saran saja. Kalau kondisi kamu saat ini belum bisa, ya it's okay. Accept dulu keadaan hari ini. Accept, terima dulu keadaannya sekarang ini. Gitu loh. Jangan terus membebani diri kamu dengan hal-hal yang tidak perlu gitu. Sering kali saya tangkap bahwa banyak orang kemudian membebani dirinya dengan hal yang nggak perlu gitu, menyalahkan diri sendiri. Nggak perlu banget, teman-teman. Itu bakal kamu semakin drop. Jadi aturan-aturan itu yang perlu kamu pahami untuk kamu berubah, ya. Dan yang mau saya bahas, teman-teman, yang bisa membuat kamu lebih baik adalah mari yuk kita sama-sama belajar untuk kamu bagaimana untuk lebih bisa untuk lebih menikmati hidup kamu dengan cara apa yang bisa kamu nikmati. Jadi kamu fokuslah pada hal yang bisa kamu nikmati. Kan di sini GERD anxiety kan gede ya. Ataupun anxiety, rasa anxiety kan juga nggak enak. Sehingga kamu kemudian jadinya kayak fokus dengan semua yang terjadi bahwa rasanya hidup kamu tidak berarti, tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Karena fokus dengan semua yang besar seperti ini. Jadi sekarang izinkan kamu ubah ke fokus ke sini, di mana di sini kamu akan fokus mulai pada hal-hal kecil yang buat kamu merasa lebih better, lebih baik, lebih nyaman. Ketika kamu fokus di sini, kamu akan lebih baik. Memang, ketika kamu fokus di hal yang kecil, bersyukur, kamu akan kembali lagi ke hal yang besar lagi. Nggak apa, kembali lagi ke sini lagi, syukuri lagi. Kembali lagi besar lagi, ya nggak apa-apa.
kembali lagi ke sini syukur lagi. Nah, ini akan begini mainnya, pindah pindah, ini kan, nggak apa-apa, kamu tapi terus kamu fokuskan di sini, dibesarin 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 dibesarin, lama-lama itu akan buat kamu jauh lebih baik. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, itu hal-hal yang bisa saya harap membantu kamu untuk lebih baik menghadapi GERD anxiety ataupun anxiety yang kamu alami teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Demikian teman-teman, salam bye-bye cemas.